Peggy Setiawan akhirnya bisa menghirup udara bebas. Kini polisi dituntut bisa segera menemukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sebenarnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen di Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, yang mau ngasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya memberikan terima kasih banyak pada kalian semua. Usai gugatan pra-peradilan dikabulkan hakim, Peggy Setiawan langsung dibebaskan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum menjemput Peggy Setiawan dan keluar dari Polda Jawa Barat pada pukul 21:45 waktu Indonesia Barat. Mengenakan kaos berwarna coklat, Peggy akhirnya menghirup udara bebas. Hakim pra-peradilan negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Ya, karena enggak sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Siap. Ya. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy? Sehat, alhamdulillah sehat. Ibu mau terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak, saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Siap. Pasca putusan pra-peradilan PN Bandung yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan, Polda Jawa Barat memastikan akan patuh terhadap putusan. Polda Jawa Barat akan mematuhi dan menghormati putusan hakim yang mengabulkan gugatan pra-peradilan dari pihak pemohon. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PS. Kakak almarhum Vina, Marliana, menyampaikan rasa senang atas putusan hakim pra-peradilan karena tidak ingin orang yang tidak bersalah dihukum. Marliana berharap ayah Eki, Ibtu Rudiana, hadir ke publik karena keluarga Vina telah memberikan informasi seluruhnya kepada Rudiana sejak awal kasus ditangani. Bagi keluarga Vina, ayah Eki harus bertanggung jawab agar kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa terungkap. Kalau kata saya pribadi sama keluarga ya harus ya. Harus muncul? Harus. Kenapa Mbak? Karena memang dari awal itu kami menyerahkan semuanya itu ke Pak Rudiana. Semua kasus ini diserahkan ke Pak Rudiana. Apa yang memberikan penjelasan lah bahwa ini kan isunya salah tangkap semua nih gitu kan. Ya harusnya sedikitnya dia muncul. Sementara itu Sukaisi, ibu kandung Vina, meminta agar polisi segera menangkap ketiga DPO yang telah membunuh anaknya. Keluarga Vina sejak awal juga yakin bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Perong seperti dalam putusan. Keluarga Vina juga meyakini ketiga DPO masih berkeliaran dan berharap bisa segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Sama itu aja, polisian. Harapan kedepannya buat? Ya harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal mengapresiasi hasil putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Saka menilai Peggy memang tidak bersalah. Saka Tatal meyakini Peggy Setiawan yang merupakan kuli bangunan bukanlah Peggy pelaku pembunuhan Vina. Ngedengar Peggy bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Sementara itu Kejaksaan Agung akan kembalikan berkas perkara Peggy Setiawan ke penyidik Polda Jawa Barat. Dengan putusan pengadilan itu berarti juga secara penyelidikan dinilai tidak sah karena adanya pelanggaran prosedural yang dilakukan penyidik Polda Jawa Barat. Jadi sekiranya penyidik menyerahkan kembali berkas perkara itu, maka kami akan mengembalikannya kepada penyidik dengan dasar ada fakta hukum
yaitu putusan pengadilan atau putusan terhadap pra peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan untuk dilaksanakan. Karena penetapan tersangkanya tidak sah dan penyidikannya tentu nyatakan tidak sah. Saya kira itu. Kini, polisi mempunyai tugas berat untuk bisa segera menangkap pembunuh Vina dan Eki yang sebenarnya. Kehadiran Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki juga dinantikan untuk mengungkap kebenaran kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan, Kompas TV. Usai bebas malam tadi, Peggy Setiawan merasa bersyukur dengan semua dukungan yang ia terima. Kepada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas, Peggy menceritakan kisahnya selama 49 hari di dalam tahanan. Peggy Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu dibebaskan melalui sidang pra-peradilan. Polisi terbukti menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang sah. Setelah 49 hari ditahan di Mapolda Jawa Barat, Peggy Setiawan akhirnya dapat kembali menghirup udara segar. Kami sudah bersama dengan Peggy Setiawan, saudara, untuk mengajak Anda berbincang langsung pada hari ini. Selamat pagi, Mas Peggy. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mas, kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja dan sangat bahagia. 49 hari, Mas, ditahan di Mapolda Jawa Barat. Hal pertama yang kepikiran sama Mas Peggy untuk dilakukan setelah bebas ini apa sih, Mas? Yaitu bisa bertemu keluarga, memeluk mama dan bapak. Sudah ada rencana mau melakukan apa mungkin, Mas, setelah ini? Rencana yang paling penting itu adalah kumpul dengan keluarga, terus bercengkerama. Setelah itu saya pribadi ingin melanjutkan bekerja gitu aja. Ingin melanjutkan bekerja juga ya. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya, Mas. Sebetulnya saat Mas Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei kalau nggak salah ya, Mas ya. Itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Peggy dalam tanda kutip berani kemudian dalam konferensi pers Polda Jawa Barat kemudian berteriak begitu ya, Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Peggy, kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah Subhanahu wa taala. Terus pas waktu dibawa saya itu tidak sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan, karena pikiran saya pasrah. Karena saya mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya di bawah itu saya pas ketika si pihak kepolisian menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini pembunuhan, yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh dengan memperkosa, menusuk atau misalkan bahkan untuk melakukan kejahatan gitulah. Hati saya terbesit. Nah, itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto mama, foto bapak saya, foto adik-adik saya. Itu muncul ke hati nurani saya benar-benar hancur. Hati nurani benar-benar ngerasa ini keluarga saya benar-benar dihancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan seperti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul, karena saya tidak terima, karena mereka misalkan meminta saya nggak apa-apa, mereka memfitnah saya nggak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya, karena bagi saya keluarga saya itu sangat lebih penting dari segalanya gitu. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya, Mas ya? Kemarin murni spontan, tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari lubuk hati saya yang paling dalam, karena bagi saya keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung resiko apa yang tidak pernah anaknya lakukan gitu. Mas, ini cukup lama di Mapolda Jawa Barat, 49 hari kurang lebih ya, Mas ya. Seperti apa sih di sana, Mas? Mungkin boleh diceritakan, Mas. Alhamdulillah di sana itu di dalam kondisi sangat baik sekali. Awal pertama masuk memang saya kan wajar diteriakin, terus dicemor, dicaci maki. Nah, seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian mereka mulai pada baik sama saya, mulai pada ibu sama saya, mulai mensupport saya, terutama para petugas-petugas. Mereka pada baik-baik sama saya, mereka sama sekali tidak menyentuh saya. Bahkan mereka membimbing saya untuk mengarahkan saya untuk lebih dekat kepada yang di atas, untuk bisa lebih banyak memperdalam agama saya, ngaji. Terus mereka juga selalu membimbing, selalu memberikan arahan-arahan yang baik kepada saya dan kepada semua warga binaan yang ada di dalam.
Kita ke Cirebon, Jawa Barat, sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang sudah akan menyiapkan laporannya terkait dengan pasca kebebasan Peggy Setiawan. Syahri Romdon, hingga saat ini bagaimana persiapan dari keluarga menyambut kepulangan Peggy Setiawan di kediamannya di Cirebon, Jawa Barat? Ya, baik Juno di studio dan juga saudara, selamat siang. Rasa tampak kebahagiaan juga tampak di sekitar rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sejak pagi tadi kami coba untuk menunggu di sini dan ternyata ada beberapa tetangga-tetangga yang sudah berulang kali hilir mudik mendatangi rumah Peggy. Dan di sini ada, meskipun memang tidak ada keluarga inti, yakni Ibu Kartini, kemudian juga adik-adik Peggy, dan keluarga inti semuanya berangkat atau berada di Bandung. Namun ada beberapa bibi atau paman dan juga kakek nenek Peggy yang berada di sini dan mereka menerima banyak sekali ucapan selamat dari tetangga yang menyampaikan juga rasa bahagia setelah Peggy ditetapkan atau hakim memutuskan bahwa penetapan Peggy Setiawan tidak sah dan pada malam tadi Peggy Setiawan dibebaskan. Bahkan tetangga-tetangga ini juga menunggu kedatangan Peggy dan juga kedatangan Kartini karena mayoritas mereka adalah ibu rumah tangga yang memang sangat dekat sekali dengan Kartini, ibu kandung Peggy, sangat menunggu kedatangan mereka sejak kemarin sampai sekarang belum juga datang. Bahkan informasinya yang kami baru terima dari pihak keluarga, saat ini mereka sedang melakukan rapat internal keluarga atau berbincang untuk menyiapkan tenda, menyiapkan beberapa alat mungkin apabila Peggy Setiawan datang sehingga dapat menerima banyak kemungkinan banyak tamu yang datang ke rumah ini. Juno. Ya, Syahri, ini menjadi bisa jadi bukti baru atau novum baru untuk meninjauan kembali terkait dengan kasus pembunuhan dari Vina dan Eki pada 8 tahun silam. Lalu bagaimana dengan tanggapan dari keluarga Vina terkait dengan putusan pra-peradilan Peggy yang telah diputuskan bebas oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat kemarin? Ya, betul Juno. Memang seharian kemarin kami fokus berada di rumah mendiang Vina, korban dari adanya pembunuhan dan juga pemerkosaan di tahun 2016 lalu. Kami bersama kuasa hukum dan juga ibu kandung Vina dan juga bapaknya dan juga kakaknya, dari mereka semua mengatakan ada dua hal yang paling penting atau tiga hal secara garis besar. Hal pertama adalah mereka menyatakan mendengar, merasa senang juga mendengar Peggy Setiawan dibebaskan karena memang seharusnya orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum karena dia tidak pernah melakukan kejahatan yang dituduhkan. Dan yang kedua adalah mereka meminta kepada kepolisian, baik Polres Cirebon Kota ataupun Polda Jawa Barat ataupun secara keseluruhan kepolisian untuk mengejar 3 DPO yang sampai saat ini mereka anggap dan mereka nilai masih berkeliaran di sana. Dan yang poin ketiga adalah mereka sangat berharap sekali Ibtu Rudiana atau ayah kandung dari Eki juga muncul ke publik, juga memberikan banyak penjelasan penanganan karena memang menurut keyakinan dari Marliana dan juga keluarga Vina, awal mula penanganan kasus ini adalah Rudiana dan seluruh informasi, seluruh keterangan yang keluarga Vina miliki sudah diberikan kepada Rudiana untuk membantu proses penanganan di tahun 2016 lalu, sehingga pada saat terjadi adanya polemik seperti ini, ada salah tangkap dan juga ada beberapa terpidana yang saat ini juga mengajukan bukti baru untuk mengatakan bahwa mereka tidak terlibat dan tidak bersalah. Keluarga Vina hanya meminta kepada Rudiana untuk memberikan penjelasan secara clear terhadap kasus ini untuk memberikan terang benderang dan memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini. Juno. Baik, kita akan terus memantau bagaimana pengusutan tuntas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Sesaat lagi saudara, polisi telah menetapkan 2 tersangka pembakaran rumah wartawan yang terdiri dari istri, anak dan cucunya tewas terbakar. Pihak keluarga mengaku menyebutkan kedua eksekutor merupakan rekan korban di lapangan.